Cantik banget kuenya. Hayo siapa yang tahu ini kue apa? Ini adalah kue lumpur lapindo. Kue yang cantik ya, warnanya hijau dipadukan dengan warna putih di tengahnya dan juga dikasih warna merah, jadi makin cantik aja. Jadi cocok banget untuk ide usaha atau ide jualan, jadi bisa untuk isian kotak kue atau sajian saat kita ada acara di rumah ya. Nah ini kuenya kita coba dulu. Ini rasanya itu enak banget, mantep, lembut, kenyal, gurih, dan manisnya pas banget. Ini benar-benar enak banget. Ini bahan dasarnya sebenarnya adalah kue dadar gulung ya. Jadi kue lumpur lapindo itu sebenarnya sama dengan kue dadar gulung ya, cuman hanya dia dibikin seperti mangkokan seperti ini. Nah, kemudian diisi dengan fla, dan ini hanya untuk pemanis aja, terserah kita mau beri dia topping apa, hanya untuk pemanis aja ya. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja tonton videonya bagaimana cara membuat lumpur lapindo yang dijamin enak banget, mantep banget, dan juga rasanya gurih, lembut, dijamin pokoknya enak banget deh. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah sekarang aku siapkan dulu untuk santannya. Jadi ini aku rebus santan kurang lebih 1350 sampai 1500, dan aku tambahkan 2 helai daun pandan. Kita rebus dulu sampai mendidih. Ini nanti kita akan bagi menjadi 2, jadi untuk adonan kulit dan adonan fla ya. Jadi untuk santannya, nah ini sudah mendidih, kita matikan api dan tunggu dingin dulu. Sekarang kita siapkan untuk bahan kulitnya. Ini aku gunakan 250 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang atau kita pakai merek Bugasari itu yang segitiga biru ya. Kemudian aku tambahkan nanti 1 sendok makan tepung tapioka. Jadi kita gunakan ini supaya nanti ada sedikit kenyal dan awet empuk gitu ya, awet lembut. Kemudian aku gunakan 2 butir telur, ini ukuran sedang, jadi untuk telurnya udah lebih segini ya, ini ukuran sedang. Kemudian aku gunakan setengah sendok teh garam, jadi supaya tidak terlalu asin ya, tapi tetap nanti jadinya itu gurih enak gitu. Dan 60 gram gula pasir, aku gunakan 60 gram gula pasir, jadi manisnya itu pas, tidak terlalu kemanisan ya, dan enak juga, tidak kurang untuk manisnya. Kemudian aku nanti gunakan 500 ml santan, jadi santan yang sudah direbus tadi aku gunakan kurang lebih 500 ml untuk ini ya, untuk kulitnya. Dan untuk perwarna juga perasa, ini nanti aku tambahkan 1/4 sendok makan perasa dan pewarna pandan. Jadi untuk pewarna sekaligus juga perasa, jadi supaya ada rasa pandannya gitu ya. Nah sekarang kita siapkan wadahnya ya, pecahkan kedua telurnya, kita pecahkan kedua telur. Kemudian tambahkan gula, jadi kita tambahkan gula pasir dan juga tambahkan garam. Kemudian kita kocok sampai gulanya larut dan mengental. Nah kita kocok sampai gulanya larut dan mengental. Kemudian kita tuang untuk santannya, kita tuang santan secara bertahap, aduk rata. Nah sekarang kita siapkan untuk tepungnya, kita campurkan tepung terigu dan tepung tapioka, kita campur jadi satu. Nah kemudian kita tuang ya ke dalam campuran adonan telur tadi secara bertahap ya, kita masukkan secara bertahap dan sambil kita aduk dan tuang semua campuran tepungnya, kita tuang semua, kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah sambil sedikit dikocok ya agar adonannya itu halus dan tidak bergerindil. Nah tuang sisa santannya dan aduk sampai tercampur rata. Jadi kita tidak perlu menyaringnya ya kalau dia sudah halus dan tidak bergerindil.
Tapi kalau masih terasa kurang halus, jadi kita sebaiknya kita saring ya. Kemudian tambahkan perasa dan pewarna pandan. Nah, aduk rata ya. Kita aduk rata sampai warnanya tercampur rata. Nah, kemudian ini kita diamkan dulu ya selama 30 menit. Jadi sebentar aja, kurang lebih 30 menit. Dan ini sudah didiamkan selama 30 menit. Kita tambahkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan ya. Nah, kita aduk sampai rata dan adonan siap untuk dipanggang. Nah, ini sudah aku panggang tadi ya. Ini hasilnya cantik banget. Warnanya hijaunya juga hijau alami, cantik banget ya. Nah, untuk memanggang gunakan api kecil cenderung sedang. Sebelum menuang adonan, kita panaskan dulu cetakannya. Alasi dengan lempengan besi ya atau aluminium supaya panasnya merata, dan olesi setiap lubang dengan margarin atau mentega ya. Ini wajib diolesi dulu. Kemudian kita tuang adonan sampai di bawah bibirnya lubang itu ya. Jadi jangan sampai amber, jangan sampai terlalu penuh. Jadi cukup di bawahnya bibir lubangnya ini. Tidak usah terlalu penuh sekali. Ini aku pakai cetakan kue lumpur yang jumbo ya. Nah, bila pinggirnya sudah berwarna gelap, ini sambil sebagian di adonan diambil ya. Nah, kita ambil sebagian seperti ini. Kalau susah gunakan sendok ya. Ini ambil adonan yang masih cair, ini sampai membentuk mangkok. Jadi kita ambil gini supaya dia itu bisa membentuk mangkok. Kalau terlalu susah menggunakan sendok sayur, bisa kita gunakan sendok yang agak besar ya, supaya lebih cepat mengambilnya. Jadi tidak sampai dia itu matang atau memadat ya, lebih tebal gitu. Nah, kita ambil semua. Karena kalau pakai sendok sayur itu kan dia masih terlalu sendoknya terlalu besar ya, jadi mengambilnya itu masih agak terlalu sulit gitu. Jadi gunakan sendok, cuman sendok yang ukurannya agak lebar aja gitu, kalau mau lebih mudah. Cuman saya daripada gonta-ganti sendok atau gonta-ganti sendok sayur ya, jadi saya pakai satu aja sekalian sendok sayur. Nah, kita ambil semua ya. Kita lihat dulu mana yang pinggirnya sudah matang, baru kita ambil. Nah, dan panggang sampai matang berwarna gelap rata ya. Dan ini sudah matang, ini sudah berwarna gelap rata, sudah membentuk mangkok cantik ya. Kita angkat satu persatu. Nah, kita angkat satu persatu. Cantik banget dan gampang banget ini ya. Lihat ya, warnanya juga cantik. Ini hasil mangkoknya cantik, kokoh, kenyal, dan juga lembut untuk hasilnya itu. Dan pinggirnya tuh agak berpori-pori gitu ya. Jadi kayak pinggirnya tuh kayak ada motifnya gitu. Pinggir bagian luar maksudnya ya. Jadi agak bermotif. Nah, ini ambil pelan-pelan ya supaya tidak rusak. Kita ambil semua yang sudah matang, yang sudah berwarna gelap, ini sudah matang. Nah, bagus kan ya? Nah, bagus banget. Nah, ini dia hasilnya, cantik sekali ya. Kita lanjutkan untuk memanggang sisanya. Ini jadi kurang lebih 22 mangkok ya. Ini satunya sudah saya makan, jadi ditinggal 21 mangkok karena saya coba tadi. Sekarang kita siapkan untuk bahan flanya. Jadi aku siapkan 150 gram gula pasir. Aku gunakan 150 gram aja, dan kemudian 50 gram tepung maizena. Dan 3/4 sendok teh garam supaya lebih gurih. Dan aku gunakan 650 ml santan kental ya, santan yang sudah direbus tadi ya.
Nah, kita ambil 650 ml. Nah, kemudian kita siapkan wajan atau panci ya, kita tuang tepung maizena. Kemudian kita tambahkan gula pasir, tambahkan juga garam, dan tuang seluruhnya ya. Untuk santannya 650 ml kita tuang semua. Ini santannya dalam kondisi dingin ya, jadi dingin biasa suhu ruang. Nah, aduk sampai tepung maizenanya dan gula juga larut ya. Kemudian tambahkan 100 ml air putih, jadi untuk memperbanyak volume aja aku tambahkan 100 ml. Nah, kita masak bahan fla, gunakan api sedang ya untuk memasak bahan fla. Nah, rebus sambil diaduk terus ya sampai mengental. Masak atau rebus ya, jadi sambil diaduk terus ya, jangan ditinggal ya, harus diaduk ini supaya tidak mengendap di bawah, biar tidak gosong. Nah, masak sampai mendidih dan meletup-letup. Nah, ini sampai seperti ini ya, menjadi bubur. Jadi berbentuk kayak bubur gitu. Nah, ini sudah meletup-letup, nah seperti ini. Dan ini sudah mendidih dan meletup-letup, selesai, matikan api. Nah, kita langsung gunakan ya. Nah, gunakan untuk mengisi di saat masih panas. Ini tuang adonannya, adonan fla yang masih panas ya, tuang sampai penuh. Jadi memang harus kondisinya masih panas ya, karena dia masih agak cair. Kalau panas, kalau dia itu dingin, nanti dia akan memadat. Jadi saat memasukkan seperti ini harus benar-benar dia itu masih panas, jadi langsung dituang begini. Supaya hasilnya itu nanti bagus, halus gitu ya. Kalau dia itu sudah dingin, sudah akan memadat, itu hasilnya nanti kalau dituang itu jadi jelek. Jadi harus benar-benar panas. Nah, tuang sampai selesai ya. Kemudian kita bisa beri hiasan irisan daun pandan supaya menarik. Jadi kalau untuk dijual itu biar menarik ya, kita isi isian daun pandan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cantik banget. Bagus kan? Jadi cocok banget kalau mau dijual ya. Menarik banget. Nah, supaya lebih cantik dan menarik, kita tambahkan dengan sentuhan selai stroberi ya, supaya lebih cantik. Nah, kurang lebih seperti ini aja untuk kita jadikan hiasan ya, jadi supaya lebih cantik dan menggugah selera. Nah, ini dia kue lumpur lapindo. Kuenya lembut, kenyal, manis, dan gurih banget. Nah, ini kan kulit luarnya berpori bagus. Nah, berpori-pori bagus ya. Nah, ini cocok banget kalau untuk dijual. Juga untuk sajian di rumah ya. Mungkin kita ada hajatan. Menarik banget ini. Sekarang kita akan coba ya untuk makan. Enak banget, bener-bener lembut dan menul-menul ya. Ini lumer banget, gurih banget, juga kenyal. Nah, enak banget. Cocok banget. Nah, cantik kan kuenya ya, kue lumpur lapindo. Bisa untuk ide usaha atau ide jualan. Mungkin yang jualan kue bisa dicoba nih ya untuk tambahan jualannya. Nah, cukup mudah bukan membuat kue lumpur lapindo? Silakan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Karena caranya mudah banget, bahannya juga gampang, hasilnya dijamin cantik, menarik, dan yang pasti jualannya nanti bisa makin laris manis. Nah, silahkan dicoba ya. Semoga cocok. Terima kasih sudah menonton video dapur ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.